Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar pesan Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Mari tolong buka Lukas 5. Bapak Ibu Saudara, pujian yang terakhir itu kan kita siapkan untuk altar call nanti terakhir. Gunung Sinai Worship 40 hari. Kenapa saya tetap menyebut, biasanya kita akan mengganti dengan kata Tuhan ya, memanggil. Sebab konteksnya pujian itu kan serupa dengan Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan. Itu rasanya kalau didengar orang kok serupa dengan Yesus sebagai manusia itu karena ya, walaupun bagi kita dia Tuhan ya, tetap memakai nama Yesus karena secara manusiawi kita serupa dengan Yesus putranya. Lukas 5 ayat 17, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Tuhan Yesus. Oh, sebentar, kita ke ini aja sebentar. Kita ke Markus 2 saja. Kalau di Lukas itu beberapa orang membawa, tapi kalau di surat Markus 2 ayat pertama itu ada 4 orang yang mengangkat. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Apa yang Tuhan teguhkan malam hari ini. Markus 2 ayat 1, kemudian sudah lewat beberapa hari waktu Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh berapa? 4 orang. Nah, mari kita pelajari ini. Ini peran gereja. Ya. 4 orang ini gereja. Tetapi mereka tidak dapat membawanya, ayat 4, kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka apa saudara? Membuka atap yang di atasnya, jebol atap. Itu rumahnya orang dijebol saudara. Ya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Tuhan Yesus melihat iman siapa? Iman siapa? Iman mereka. Mereka itu siapa? 4 orang lumpuh. Nah, ini rahasia. Kenapa kita perlu berdiri? Karena kita orang beriman. Maka Tuhan berkenan saudara membawa siapapun. Karena apa? Karena manusia itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi iman berhubungan dengan pengampunan dosa. Amin. Ya, cukup di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, peran gereja, Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang bisa mengangkat orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh ini tidak punya iman. Tapi yang punya iman adalah 4 orang ini. Maka Tuhan berkata dosamu sudah diampuni. Kalau saudara membaca selanjutnya dipikir Tuhan Yesus menghujat Allah. Kenapa bisa mengampuni? Tapi Tuhan Yesus nyatakan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan ingin dalam Gunung Sinai Worship 40 hari. Bagaimana Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana saudara nanti bertumbuh sebagai pohon tarbantin kebenaran Allah. Karena roh Tuhan Allah ada pada saudara. Nah, roh Tuhan ada pada kita. Kita jangan pernah ragu untuk kita memiliki iman untuk membawa keselamatan bagi orang-orang yang lain. Sama seperti ketika Abraham ketemu dengan Allah.
Ketika Allah ingin akan menghancurkan Sodom dan Gomora, Allah memberitahukan kepada Abraham. Dan Allah menemukan Abraham itu selalu dekat dengan Tuhan. Maka dia dikatakan sahabat Allah. Dan Abraham berdiri. Dan Allah berfirman, jika aku mendapati satu orang beriman sebetulnya, maka aku tidak akan membinasakan. Itu nubuatan untuk masa sekarang. Kalau kita berpikir bagaimana orang bisa percaya Tuhan Yesus, dengan teori penginjilan apa membuat mereka percaya? Metode apa? Saya percaya Tuhan Yesus tidak ada metode kok saudara. Ya kalau Tuhan tidak pilih ya tidak bisa. Nah ini yang kita mesti mengerti bahwa sesungguhnya tidak mungkin seseorang bisa percaya Tuhan Yesus jika bukan oleh karena Allah memilih, Roh Allah memilih. Nah masalahnya orang-orang Kristen tidak mengerti bahwa hidupnya itu telah dipilih, ditentukan Allah. Menjadi anak-anaknya, menjadi hambanya. Dan mungkin kita juga tidak sadar bahwa kita dulu orang lumpuh, tapi ada 4 orang yang berdoa untuk kita. Amin. Saya terlalu yakin keselamatan kita itu karena doa. Tidak ada seorang pun diselamatkan tanpa doa. Pasti ada orang yang berdoa buat kita sehingga kita diselamatkan. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Karena dalam Yesaya 43 ayat 4 ya, di sana dikatakan bahwa karena engkau berharga dan mulia. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Jadi mari kita melihat manusia itu berharga loh saudara. Tapi dibikin oleh iblis tidak berharga. Lebih rendah dari hewan. Nah itu masalahnya. Siapa yang bisa ngangkat mereka? Dibutuhkan 4 orang saudara. Itu enggak main-main loh Bapak Ibu, naik ke atap bawa orang lumpuh. Orang lumpuh itu berat tuh saudara daripada orang normal. Coba angkat, saya pernah ngangkat teman saya itu pendek saudara, perempuan waktu di universitas waktu masih kuliah, tiba-tiba dia pingsan. Ya saya pikir pendek kecil loh ya toh. Saya angkat turun tangga, bawa berat saudara. Tapi karena refleks aja, berat sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, mengangkat tidak mudah loh, ke atas loh. Kalau nggak hati-hati, jangan-jangan yang 4 sudah di atas, yang orang lumpuhnya ternyata tergeletak mati, melorot, brok. Bisa bayangin ya. Andai kata 4 orang itu eker-ekeran. Do you know eker-ekeran? Tahu? Bertengkar. 4 orang ini bertengkar, pingin jadi pemimpin, pingin yang nomor 1 dilihat Tuhan Yesus. Kira-kira bisa ngangkat enggak? Sekarang ngerti saudara. Tuhan memberi kita urapan, Tuhan memberi kita karunia, makanya disebut Mesias kemarin. Mesias itu artinya orang yang diurapi dan diutus sebetulnya. Orang yang diurapi selalu diutus. Tetapi gereja salah kaprah. Siapa yang mau terima urapan? Dipikir urapan itu ilmu apa? Utusan loh saudara. Tapi kita gak pernah dijelaskan kalau kita menerima urapan berarti saudara siap diutus pergi. Jadi saksi. Tidak, kita hanya terima urapan, pulang senang sukacita, tak peduli keadaan gereja, tidak peduli dengan jiwa-jiwa, tidak pernah peduli. Makanya tadi sore saya katakan bahwa hari ini kita ini nggak menderita loh saudara. Sesungguhnya saya ini ya bukan apa ya, malu loh saudara. Kalau dibanding dengan rasul-rasul, malu loh. Makanya apa yang saya lakukan ini belum apa-apa kok saudara sebetulnya. Ya, walaupun kita mengingat usia kita, tapi usia hanyalah sebuah angka. Amin. Di dalam Tuhan kita akan terus dipakai. Tapi kalau kita memang mengukur secara jasmani loh ya. Apa sih yang kita lakukan? Coba. Gak ada apa-apanya pada zaman itu. Kenapa Rasul Paulus menasihati kepada Timotius?
Supaya mengikuti teladan Rasul Paulus. Bahkan di dalam kesesakan, dalam penderitaan. Tadi pagi saya katakan, kenapa Yohanes diurapi oleh Tuhan? Karena Yohanes adalah orang yang biasa di dalam penderitaan. Maka dia katakan, salam kepada hai saudaraku, sekutu di dalam penderitaan. Orang Kristen yang diurapi, dipakai Tuhan itu biasa menderita. Penderitaan bagi orang Kristen itu biasa, katakan biasa. Biasa, belum apa-apa, apalagi hari ini. Aduh malu saya saudara, saya paling bangun tidur, pagi doa toh, ya toh, terus makan toh, pagi, aktivitas mungkin ini, mungkin itu aja. Kemudian doa lagi, terus tadi datang ke sini doa, nggak ada penderitaan tuh. Coba toh saudara. Padahal orang yang beribadah itu menderita. Ditulis, sebab semua orang yang beribadah kepada Allah akan menderita aniaya. Itu aniaya benar. Sedang kita kan tidak dianiaya. Tetapi ada satu rahasia, yaitu doa itu yang bisa dikerjakan oleh semua orang Kristen. Dan doa itu ada tantangannya. Nah kalau kita mempelajari keadaan gereja, malu, saya malu saudara. Belum apa-apa, kita ini paling masalah ekonomi saudara. Itu ya gak menderita kalau masalah ekonomi. Masing-masing lah. Tiap kita masing-masing lah. Ekonomi terserah kamu lah. Sama seperti orang sekolah, kamu belajar ya lulus, gak belajar ya gak lulus, selesai gitu aja kok. Ya toh? Kan masing-masing. Gak ada penderitaannya. Nah mari kita mengerti sekarang hati Tuhan supaya apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh. Amin. Jadi yang kita lakukan seperti ini itu gak ada, seujung kuku, gak ada. Jadi jangan bangga kita. Gak ada apa-apanya. Kita bersyukur di Indonesia, apalagi di kota Malang, daerah Janti, kita diberi kebebasan beribadah. Manfaatkan ini untuk kita berdoa sebagai 4 orang lumpuh selalu bersatu. Amin. Kita bisa membawa jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Dan Tuhan melihat imannya siapa? Iman kita. Makanya saya terlalu percaya bahwa kita ada karena doa. Saudara cek semua karena doa. Ada orang yang berdoa bagi saudara. Entah saudara kenal atau tidak. Maka itu penting sekali berdoa bagi keselamatan jiwa. Bukan berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Andai kata 4 orang itu berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Ya peduli amat, aku aja masih belum sampai di depan Tuhan Yesus. Ini orang lumpuh ngapain di sini? Ya kamu salahnya lumpuh, gak ada yang ngangkat kamu. Tapi saudara lihat, Tuhan Yesus melihat iman 4 orang. Makanya kita perlu beriman, jangan asal doa. Sebab Tuhan ajarkan apa saja yang kau minta, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Tiap hari kita berdoa. Kita berdoa itu bukan untuk ditonton saudara. Nggak nonton nggak apa-apa. Nanti satu hari kita akan tidak ada streaming dulu saudara. Tapi kita tetap berdiri. Ujiannya di sana. Nah sekarang saudara mau ditonton apa? Tidak. Karena laptop nanti udah nggak nutut. Nanti akan saya buka, semua orang punya akun sendiri. Punyalah akun sendiri, buka di HP 1 jam aja berdoa. Terserah ambil waktu apa, nggak usah dikontrol. Anda berdiri, saya percaya keselamatan jiwa-jiwa terjadi. Asal kita menyatu, kompak. Makanya di tempat ini Tuhan minta itu. Karena manusia itu berharga loh saudara. Dan namanya orang lumpuh. Ya tidak bisa apa-apa, dipaksa ya tidak bisa. Dibutuhkan orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau ngangkat tempat orang lumpuh itu tidak kuat saudara. Bisa. Harus kuat dalam Tuhan. Harus orang yang penuh urapan Tuhan. Amin. Nah ini yang Tuhan rindukan.
Supaya Yeskil 47 terjadi dalam hidup saudara. Yeskil 47 tolong dibuka. Terlalu banyak saudara yang disampaikan, tapi oke, saya ambil comot-comot. Yeskil 47 bagaimana langsung itu aja saya bacakan aja dengan cepat ya. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Terus jadi di bait suci selalu ada mezbah. Mezbah itu doa. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Dari dalam bait suci itu mengalir aliran air. Sedang orang itu pergi ke arah timur memegang tali pengukur tangannya, ia mengukur 1000 hasta, menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Kemudian ayat 4, ia mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta, menyuruh aku ketiga kali masuk dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Jadi air itu memenuhi terus. Itu bait suci saudara. Itu roh. Roh itu akan memenuhi terus. Kalau saudara belum dikuasai roh, sebagaimana yang saya katakan tadi pagi, hidup dikuasai roh seperti Yohanes di Pulau Patmos. Di Wahyu 1 ayat 1 sampai 2 dikuasai roh. Siapa orang-orang yang dikuasai roh? Saya sudah ajarkan saudara tadi pagi. Orang-orang yang siap menderita karena Kristus, orang yang hidup fokusnya untuk kerajaan Allah, dan orang yang selalu bertekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes itu dibawa ke Pulau Patmos, saudara, itu pulau pembuangan, pengasingan, gak ada apa-apa saudara. Tetapi justru Yohanes mendapatkan pewahyuan di Pulau Patmos. Itu yang saya katakan orang Kristen di dalam penderitaan sampai titik rendah pun dia akan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Bukan keaiban, bukan kehancuran. Kalau saudara hidupnya dipenuhi dan dikuasai roh. Makanya hari-hari ini izinkan kamu dipenuhi roh. Salah satunya Tuhan udah kasih bahasa roh. Makanya kalau yang belum bisa bahasa roh, kejar. Pasti bisa Pak. Pasti bisa saya katakan. Karena kita punya potensi bisa. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Semua orang punya Roh Kudus memiliki potensi berbahasa roh. Itu menolong kita saudara. Dan tidak bisa dipungkiri orang yang berbahasa roh dan tidak. Oh beda saudara. Walaupun sama-sama semangatnya penginjilan sama, injilinya sama. Tapi yang bahasa roh ini dia lebih respon, peka. Kelihatan ketika memuji menyembah, penyembahan, lihat aja orang-orang yang tidak bahasa roh. Dia hanya paling diam gitu. Merenungkan hutang, piutang. Tuhan itu tidak begitu. Bukan memaksa loh ya. Tapi sesuatu yang Tuhan sediakan, kenapa kita tidak ambil? Bapak ibu saudara, ketika Saul diurapi oleh Samuel. Dan Saul bertemu dengan nabi-nabi. Dia kepenuhan nabi. Kok bisa? Sampai hari ini tuh ada saudara. Kepenuhan nabi bagaimana dia? Bagaimana orang kepenuhan nabi? Jelas beda dengan orang-orang biasa. Nabi. Kepenuhan dia bernubuat, dia ya saya yakin perkataannya tidak dimengerti. Ada urapan yang mengalir. Menjadi seperti seorang nabi. Dan dia kaget itu. Karena roh menguasai. Ada urapan yang mengalir keluar. Makanya Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya, pergunakanlah karunia itu. Pergunakan karunia itu.
Karena karunia-karunia itu diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk saudara menolong orang yang lumpuh. Ketika saya dijamah oleh Tuhan Yesus, hati saya berubah. Kalau dulu saya melihat orang, saudara, hati ini gak ada belas kasihan. Hati ini gak bisa nerima. Tapi aneh sekarang, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa nerima ya? Bahkan sejahat apapun orang itu, kok aneh? Bukan kompromi dengan jahatnya, tidak. Tapi di balik itu saya melihat manusia berharga di mata Tuhan gitu loh. Sebab Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia untuk neraka. Nerakanya diciptakan untuk malaikat yang jatuh, yaitu setan. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu kok kalau manusia itu gak salah kok. Dan itu yang saya menjerit terus sama Tuhan. Tuhan, manusia gak salah. Gak salah manusia itu. Ya karena anakmu itu Adam sama Hawa itu. Ya coba Adam dan Hawa tidak berdosa. Yang perempuan-perempuan melahirkan tidak perlu rumah sakit bersalin. Sambil goreng gitu brojol keluar tidak terasa kok tidak sakit toh. Nah karena dosa kan perempuan sakit bersalin toh. Mencen-mencen gitu. Nah kalau saudara tidak dosa, Anda sambil makan tempe penyet gitu tiba-tiba tidak kerasa. Haleluya. Amin, amin. Tidak ada pembunuhan anjing, tidak ada anjing, macan, buaya, baik semua. Rukun. Salah siapa itu? Salahnya siapa? Ya salahnya Adam Hawa awalnya toh. Terus kita keturunannya. Terus jadi kita salah enggak? Tidak. Tidak. Tapi Tuhan punya rencana. Dia pilihlah bangsa pilihan untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Israel dipercaya tapi Israel gagal. Itu pun ada dalam rancangan Tuhan. Saudara dan saya yang bukan orang Israel dipilih untuk menjadi pendoa syafaat, menjadi orang-orang yang ditetapkan Tuhan. Amin. Loh kalau orang lain loh saudara, dijamin. Apalagi saudara dan saya loh. Amin. Tapi jangan pernah kita sombong. Rasul Paulus berkata, kamu jangan sombong loh ya. Carang yang asli aja dipatahkan kok kamu. Carang yang dicangkokkan kok kamu sombong. Nah itu kejatuhan. Walaupun di balik itu semua kita menjerit terus. Walaupun penghakiman di tangan Tuhan. Karena Tuhan berkata semua perbuatan manusia, apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan. Semuanya terbuka dan diadili di hadapan Tuhan Yesus. Semua orang Kristen juga. Wow. Terus bagaimana ini? Makanya Bapak Ibu Saudara dibutuhkan 4 orang lumpuh itu. Kalau nggak ada 4 orang kuat yang ngangkat, gimana? Kalau 4 orang ini, maaf saudara ya, kalau bahasa Jawanya cekot, cekot itu apa? Tangannya lemah gitu, 4 ya. Ada yang kakinya semper, bisa ngangkat nggak? Artinya apa? Dia bermasalah terus. Kalau orang Kristen terus bermasalah dirinya, kapan dia bisa ngangkat orang? Sejak saya mengenal Tuhan Yesus, saya tidak bermasalah dalam diri saya. Kalau saya bisa, kenapa saudara nggak bisa? 25 tahun, 98, 25 tahun? 25 tahun itu saksi Debbie sama Iwan yang ke rumah. Tahun berapa itu ya? Sampai hari ini saya nggak bermasalah dengan rohani saya, jasmani saya, betul nggak? It's okay. Kita kuat. Nah kalau saudara tidak pernah kuat dalam diri, persoalan toh aja di dalam dirimu. Persoalan ini. Saya tidak pernah, saya itu tidak pernah konseling tuh sama pendeta sampean. Karena ya saya malu kok konseling. Pendeta yang punya masalah kok. Tapi saya kan punya Bapa. Saya percaya Bapa mengajar saya. Dan saya menolong orang. Nah orang yang saya tolong tetap bermasalah terus. Gimana sih? Kapan bangkit? Haleluya. Waktunya gereja ini bangkit saudara. Persoalan boleh ada tapi kita tetap kuat. Supaya kita bisa mengangkat orang yang lumpuh. Saudara harus berkata, aku kuat, aku kuat, aku kuat. Aku gak boleh lemah, aku gak boleh lemah, aku gak boleh lemah. Itu roh kita. Persoalan boleh datang apapun. Tapi saudara katakan aku tidak boleh lemah. Karena doamu harus seperti orang kuat. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu masuk rumah, di situ ada orang jahat, gak kamu ikat dulu, dia gak bisa. Harus kamu ikat, kamu kuasai.
Bukan sembarang tengkang-tengking situ. Kalau kamu nengking, kamu sendiri bermasalah, yang balik ke kamu, saudara. Haleluya. Amin. Makanya di surat Efesus berkata apa? Efesus 6 ayat 10. Jadilah kuat. Akhirnya aku katakan jadilah kuat, jadilah kuat. Loh, kalau empat orang yang ngangkat orang lumpuh tidak kuat, tidak bisa ngangkat, saudara. Kuat itu dalam roh. Kalau saudara kuat rohmu, saudara, kamu bisa tolong orang. Dan Tuhan membutuhkan orang kuat itu tidak cuma 1, 4. Inilah doa bersama-sama, 2-3 orang bersepakat. Bukan terus 4 orang itu yang 1 bermasalah, terus ini doakan yang ini juga, masih menyelesaikan masalah yang ini, yang nomor 3 juga punya masalah, yang nomor 4 juga bermasalah. Lah kapan ngangkatnya? Yang lumpuh bahkan ditanyai, "Hei lumpuh, kamu jangan cuma lihat, aku ini gini loh masalahnya." Lah iya, ya sama ya aku ya lumpuh itu. Lah terus gimana? Ya enggak tahu, tanyalah rumput yang bergoyang. Lah iya, loh kok malah tukaran sama yang lumpuh? Enggak, saudara. Makanya dibutuhkan orang Kristen yang kuat roh, kuat jiwa, fisiknya juga kuat. Amin. Karena Tuhan menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kalaupun fisik kita ini ibaratnya umur, atau mungkin seperti Rasul Paulus, fisiknya kan lemah Rasul Paulus. Tapi dia punya kekuatan roh yang dahsyat. Kembali ke Yeskel 47 sebelum saya akhiri ya. Jadi sampai pinggang terus 5. Sekali lagi yang mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Jadi apa? Jadi orang ini sudah dipenuhi dengan air roh itu. Saudara mencapai titik kepenuhan roh, proses. Tergantung saudara mau gak dipenuhi. Saya 25 tahun saudara. Tapi sebelum itu udah penuh. Kepenuhan itu bisa terjadi ya percepatan tergantung saudara. Buka hati tambah lebar ya tambah cepat. Gampang kok, gak nunggu 1 tahun 2 tahun. Enggak, niat saudara. Langsung penuh. Dan butuh tantangan. Ya, kerajinan saudara diuji, niat saudara. Seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah 6, lihat. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat hai anak manusia?" Anak manusia. Ini manusia kita. Kemudian dia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Terus 7. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Itu sungai dari mana? Itu dari bait Allah. Kalau hidupmu sudah mengalami dikuasai roh seperti Yohanes. Dan saya sudah jelaskan kepada saudara. Yang tidak mengikuti ya nanti saya kirimkan khotbah yang tadi pagi. Bagaimana dikuasai roh itu. Maka saudara akan melihat hasil dari hidupmu itu ini. Saya ada, masalah itu ada, saudara, semua itu ada. Tapi engkau tetap menghasilkan sesuatu. Seperti yang firman Tuhan katakan. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur menurut arah Yordan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Jadi air yang keluar dari bait Allah ini masuk ke satu tempat ya, yang airnya asin itu jadi tawar. Jadi tawar itu bisa dipakai untuk kehidupan. 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliaran di sana akan apa? Hidup. Hidupmu menghidupkan orang. Bukan mematikan orang. Itu terjadi kalau saudara mau dipenuhi roh.
Di mana saudara ada, tempat itu diberkati. Bisa enggak begitu? Itu yang kita harus rindukan. Meskipun Abraham itu enggak punya anak, tapi di mana dia ada orang bisa punya anak. Bukan berarti Tuhan harus buat saudara punya anak dulu, kemudian orang punya anak. Tidak. Abraham memberkati dan semua berkembang, Abraham belum punya anak. Sama, jangan melihat bahwa penuh roh itu harus secara materi. Kita kan enggak, kita nunggu kalau kita sudah kelihatan kaya baru jadi bagaimana mungkin, bukan itu. Sebab yang memberi kehidupan itu roh itu yang ada dalam saudara. Makanya itu Tuhan mau saudara melatih roh, kerajinan ibadah, doa. Kalau saudara ibaratnya orang itu latihan terus ya. Kalau orang Jawa bilang latihan kanuragan, itu tenaga dalam. Itu latihan, tidak bisa jadi orang Kristen cuma percaya Tuhan Yesus selesai. Tanpa kegiatan apa-apa, kamu tidak mencapai apa yang Yeskel 47. Saudara pikir Benny Hinn dan semua hamba-hamba Tuhan yang diurapi, semuanya Pak Philip Mantova dan semua enggak latihan, pikir saudara enak duduk-duduk. Wah, rohnya dibuka terus itu. Sampai hidup saudara. Yang menghidupkan itu apa? Roh. Kalau roh kita lemah, ya nggak bisa. Lah lemahnya dari mana? Bocor. Pengurapan itu bisa bocor. Anda marah sama orang lain, itu bocor. Sakit hati, dendam, negative thinking, bocor semua. Makanya dibutuhkan yang namanya, sebagaimana tadi sore saya katakan, orang harus memiliki kesabaran, kelemah lembutan. Perubahan hidup itu terjadi. Apalagi ketidakkudusan, ya sama sekali saudara tidak bisa. Bagaimana roh ini bergerak, mengalir. Aliran air hidup mengalir dalam diri kita. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, di dalam dirinya mengalir aliran air hidup. Ada aliran sungai kehidupan keluar. Ya, kalau sungai saudara cuman parit ngericik. Nah, kalau sungaimu sungai besar sampai air terjun ini memancar, itu bisa breakthrough, jebol. Yang namanya bendungan itu dijebol saudara. Rindu enggak saudara? Itu roh, bukan saudara. Bukan karena hebatnya, wah karena saudara pinter, hebat, saudara bisa bukan, roh yang bekerja. Dan roh itu bekerjanya dengan iman. Kalau saudara tidak mau dipenuhi roh, dia nggak akan bekerja, tergantung masing-masing. Dan upahnya besar saudara. Jika seseorang bisa membawa orang yang dosa itu bertobat dan kembali ke jalan yang benar, upahmu besar di surga. Maka engkau akan mendapat mahkota kehidupan. Amin. Loh iya, tapi gimana caranya Tuhan? Aku nggak bisa. Aku pinjem tubuhmu, aku pinjem mulutmu, aku pinjem hidupmu. Mau nggak kamu hidup sempurna sama seperti aku, sama seperti putraku? Mau nggak? Nggak mau Tuhan. Ya udah, aku cari yang lain. Nggak bisa, saudara cuma ngomong saya mau Tuhan. Kriterianya berat nak, sangkal diri pikul salib. Kalau hidupmu belum beres, tidak bisa saudara. Karena bukan kita gitu loh. Itu roh yang gerak. Nah roh selalu butuh tubuh. Roh itu butuh tubuh. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia roh butuh tubuh. Allah menyediakan tubuh. Saudara diciptakan baru supaya saudara bisa dipakai roh itu. Kemana saja bahkan berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ada multiplikasi dalam hidupmu. Itu loh, Debbie sama Iwan itu saksi dan beberapa saudara yang melihat saya. Saksi bagaimana multiplikasi itu bukan ngomong materi. Tapi pekerjaan roh. Ya toh. Kalau kita dipenuhi roh, kita bisa membawa orang juga mengalami kepenuhan roh. Bisa mengangkat semua orang supaya mereka mengalami kelimpahan di mana Tuhan pakai kita. Sama seperti Abraham. Galatia 3 ayat 8 berkata, Injil sudah diberikan kepada Abraham.
olehmu segala bangsa diberkati. Siapa Abraham? Orang yang tidak punya anak. Tetapi urapan Tuhan mengalir. Karena Abraham diberkati dengan berkat kelimpahan bangsa-bangsa, urapan bangsa-bangsa, Allah memilih, maka terjadi multiplikasi. Ini loh saudara, itu hidupmu. Makanya orang berkata, Pak, saya itu doakan orang punya rumah, saya sendiri gak punya rumah, Pak. Loh, kamu itu gimana? Kamu alat. Amin. Haleluya. Amin. Kita selalu kan begitu. Tidak, kamu itu jadi alat. Rasul Paulus berkata, aku ini loh, bisa menginjil itu upahku. Udah, terima kasih, matur suwun, ban-ban kamsia, sudah. Thank you very much, sudah. Bisa pelayanan itu sudah upahku, kata Rasul Paulus. Jadi peduli amat dia mau sembuh apa enggak, Isa ngelayani itu sudah berharga buat aku. Karena upahku ada di surga, katakan amin. Tuhan berkati, besok lanjut. Kami bersyukur ya Bapa buat malam hari ini. Kau membuka mata kami supaya kami mengerti bagaimana roh itu bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan dibutuhkan orang-orang yang mau serahkan hidup, orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Menyediakan dirinya di tengah kekurangan kelemahan, tapi dia bisa membangkitkan orang-orang yang lumpuh, orang yang lemah, orang yang mati, oleh karena kuasa Tuhan bekerja. Besok hari ke-27 Bapak, kami siap naik ke Gunung Sinai worship 40 hari. Tambahkan lagi hikmat-Mu, apa yang Engkau rindukan bagi umat-Mu, khususnya gereja-Mu ini dan NCC Internasional. Malam hari ini imammu yang bertugas 24 pintu gerbang surga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau beri kekuatan, Kau beri urapan sukacita. Mereka adalah 4 orang yang mengangkat orang lumpuh. Kami percaya ada pemulihan, kesembuhan, keselamatan. Saat ini Bapak Ibu sudah buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan terimalah saat ini berkat kehidupan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. God bless you all. Sampai berjumpa.